Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi yang berbahagia ini mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hidup pada detik ini. Karena kehidupan kita ini hanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Sehingga semua pengaturan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu manusia pun lepas dari pantauan Allah. Maka manusia pun halayak untuk selalu menjadikan Allah tempat dia bergantung, tempat dia meminta, tempat dia merengek terhadap masalah yang dia hadapi, karena semua itu Allah yang memberikan kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian tadabbur kisah Qur'ani. Kita masuk kepada kisah yang keempat ya Bu ya, yaitu keluarga yang istimewa. Keluarga yang istimewa. Keluarga yang istimewa, ini nanti kita akan membahas surat Ali Imran, keluarga Imran, surat ketiga. Jadi dalam Al-Quran Allah katakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, dan Allah juga memilih Nuh, dan Allah juga memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas jagat semua alam ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah akan kita bahas. Cuman sebelum itu kita melihat dulu kandungan dari surat Ali Imran secara umum. Bagaimana Allah ingin menjelaskan kepada kita hamba-hambanya dan umat Rasulullah SAW bagaimana gambaran umum dari surat Ali Imran sebelum nanti kita masuk kepada kisah dari Imran dan keluarganya sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari surat Ali Imran ini, surat Ali Imran ini Bapak Ibu ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama dari ayat 1 sampai 120. Ini pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang memiliki pemikiran yang kokoh dalam menghadapi pengaruh-pengaruh eksternal, pengaruh-pengaruh dari luar. Itu dari ayat 1 sampai ayat 120. Itu berbicara tentang pemikiran atau suatu keyakinan dalam diri seseorang ketika menghadapi gempuran-gempuran pemikiran dari luar. Itu 1 sampai 120. Kemudian kalau dari 121 ayat 121 sampai 200 ayat itu dijelaskan bahwa bagian ini berbicara tentang bagaimana cara berpegang teguh di atas agama Islam saat menghadapi serangan-serangan internal. Nah, kalau internal ini kan dari dalam. Jadi dalam ayat ini kita dijelaskan, dalam surat ini kita dijelaskan dalam surat ini bahwa ada faktor eksternal, ada faktor internal. Terus bagaimana seorang mukmin menghadapinya? Bapak Ibu yang dimuliakan, coba kita lihat yang pertama, urutan-urutannya ya. Faktor eksternal, perkara pengaruh-pengaruh dari luar. Faktor eksternal ini dijelaskan di sini bagaimana bentuk diskusi antara Nabi Muhammad dengan utusan Nasrani Najran waktu itu. Maka dalam menghadapi pemikiran orang-orang Nasrani tersebut, Al-Quran memberikan beberapa tahapan guna mengantisipasinya. Pertama, dijelaskan penguatan akidah sebelum diskusi sama orang Nasrani tadi. Dikuatkan akidahnya dulu. Berarti kan faktor eksternalnya, dikuatkan dulu pribadinya.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bapak Ibu bisa perhatikan, Allah ingin menguatkan terlebih dahulu. Dia ada beberapa poin nih ya, ada kalau faktor eksternal itu kurang lebih 7 dalam surah Ali Imran nih. Pertama, penguatan akidah sebelum diskusi. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Allah, yang menegakkan keadilan, qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tidak ada, Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Jadi yang pertama nih penguatan akidah bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada yang lain. Dikuatkan dulu nih sebelum jumpa sama orang Nasrani nanti debat. Jadi yang Tuhan itu Allah aja, itu satu, dikuatkan. Faktor apa yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mencari titik temu. Jadi setelah dikuatkan bahwa Tuhan hanya Allah, sebelum berdiskusi sama orang Nasrani, kemudian kalau bisa dicari titik temunya. Titik temunya kan ada. Makanya orang Nasrani kalau nyebut Allah kan Allah. Kita sebut Maryam, dia Maria. Ya kan? Kita sebut, pokoknya hampir ada yang mengatakan 70%. Itu kalau kita bicara, itu mirip-mirip Bapak Ibu nanti. Ibrahim, Abraha, kata dia kan. Sulaiman, Solomon. Kisahnya pun agak mirip, cuman nanti lebih detail kita malah. Tentang Maryam, lebih detail kita pada mereka. Maka ada kemiripan. Beda kalau sama Hindu Buddha, enggak, ya kan? Karena mereka bukan ahli kitab. Karena agama mereka agama ardi, kalau kita ini agama samawi. Ahli kitab ini samawi juga, cuma di tengah jalan digeser sama dia. Makanya kitabnya kan tidak ada yang paten ya, Pak ya. Kalau pergi kita ke Amerika, kitab mereka bahasa Amerika. Pergi ke Indonesia, bahasa Indonesia. Pergi ke Malaysia, bahasa Malaysia. Pergi ke Arab, bahasa Arab. Kalau Quran enggak, satu aja bahasanya. Quran bahasa Arab sendiri. Jadi pergi ke Amerika, pergi ke Sudan, pergi ke Yaman, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Malaysia, ke Indonesia, sama. Dan hafal orang. Kalau itu nggak ada yang hafal, kalau ini orang hafal. Sehingga kalau ada penyelewengan bisa langsung diingatkan, diperbaiki. Makanya nggak bisa orang merubah-rubah Quran. Nah, faktor kedua, mencari titik temu. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran juga ayat 64. Di situ apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jadi apa di situ Bapak Ibu? Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada sesuatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Jadi ajak titik temunya dulu. Tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, ya kan? Ahli kitab kan juga bilang Tuhannya Allah, kata dia kan? Allah yang Nasrani ya. Dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah selain Dia. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajak titik temu dulu. Pertama, urutannya dikuatkan dulu nih bahwa Tuhan hanya Allah. Jangan goyang nanti gitu mah. Setelah itu ketemu sama mereka, bilang, ada titik temu di antara kita nih sebenarnya ada. Ya udah yuk sama-sama kita nyembah Allah. Kalau enggak mau juga, diajak titik temu enggak mau juga, fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Maka katakan, saksikan bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Bapak Ibu, kita pun orang beriman ini juga beriman kepada nabi-nabinya dari ahli kitab, ya kan? Kita juga beriman, termasuk dari nabi-nabi ahli kitab, kita pun juga beriman. Ini juga titik temu ini. Sebagaimana Allah juga sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 84. Nah, buka Bu. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Apa Allah sebut di situ Bapak Ibu? Katakan, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nah, dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Nah, orang-orang Nasrani ini, orang Yahudi, ini mereka juga meyakini Nabi Ibrahim. Tapi kan dalam ini kan diskusi sama Najran tadi ya, orang Nasrani. Ibrahim, apalagi Ismail juga, Ishak, Yakub dan anak-anaknya. Wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan kepada Isa. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Tidak kami beda-bedakan. Musa hebat, Isa hebat. Musa orang derajatnya tinggi, Isa derajatnya juga tinggi. Tidak ada yang beda-bedakan. Ada kesamaan. Ayolah, beriman kita sama-sama kepada Allah. Nah, dicari titik temu. Namun nampaknya tidak juga paham-paham, ya kan? Tidak mau juga. Masuk ke level 3 lagi. Naik dosis, ya kan Bu? Apa dia? Argumen penegasan, ditegaskan lagi. Kalau pertama dikuatkan dulu, kedua dicari titik temu, tidak juga ketemu titiknya. Ayo udahlah, ada penegasan setelah itu lagi. Apa Allah katakan penegasan di situ? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah sebagaimana juga penciptaan Adam, ya kan? Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah dia manusia. Jadi Allah menegaskan Isa ini bukan Tuhan, Isa ini manusia sebagaimana Allah menciptakan Adam. Kemudian lanjutkan lagi penegasan, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang Yahudi, Ibrahim bukan pula orang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus dan berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang musyrik. Mereka kan menyangka itu semua. Oh, Ibrahim ini Yahudi nih. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim juga Nasrani. Ditegaskan lagi sama Allah. Enggak. Yang satu bilang Nabi Isa Tuhan. Enggak. Enggak. Kemudian setelah ada penegasan yang ketiga, lanjut dosis. Tambah dosis lagi. Enggak juga paham-paham, naik yang keempat lagi. Apa yang keempat? Faktor eksternal nih. Memberikan bukti dan penjelasan. Dikasih sama Allah bukti dan penjelasan. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 79? Maka li basharin ayyutiyahu al-kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa ma kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, dikasih pula dia hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadikan penyembah-penyembahku bukan penyembah-penyembah Allah. Oh mak gawat, tidak layak. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani karena kalian selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya.
Jadi di sini Allah ingin memberikan penjelasan dan bukti. Dalam surat yang lain, ayat yang lain pula Allah katakan, Ali Imran 80. Buka lagi, Bu. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Ya kan? Allah ingin memberikan bukti. Tidak layak. Nabi, malaikat itu bukan Tuhan. Apakah patut ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Lanjut lagi. Tidak juga paham setelah dikasih penjelasan, dikasih bukti. Lanjut lagi nomor 5. Naik dosisnya. Peringatan dan ancaman bagi ahli kitab. Tidak mau juga ancaman lagi. Apa ancamannya? Allah katakan dalam surah Ali Imran juga masih ayat 70. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Mengapa kalian kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kalian mengetahui kebenaran itu? Dah mulai naik. Lanjut lagi 71-nya. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Ini ustadz-ustadznya, ini pendeta-pendetanya. Kenapa kalian campurkan antara hak dengan yang batil? Sebelumnya diingat-ingatkan nggak lunak kok. Ini Muhammad nih Nabi. Itu poin intinya sebenarnya. Agama Islam ini nilai yang benar. Ini Nabi terakhir, Tuhan kita Allah. Syariatnya begini, yang sebelumnya udah nggak dipakai lagi. Mau kan begitu? Udahlah beriman ke sini. Kita tuh ada titik temunya juga ahli kitab. Di Syam, di Najran, di mana-mana ya. Tadi itu kan. Lalu karena tidak mau juga masuk level 5 lagi. Kenapa kalian mencampur adukkan antara hak dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sementara kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Jadi Alkitab tuh tahu deh sebenarnya. Dulu tuh tahu deh. Tidak tahu yang sekarang ya. Kalian sekarang tahu. Kalau yang dulu mereka tahu. Jadi Nabi ini memang Nabi Muhammad ini Nabi. Islam ini agama terakhir. Bahkan kalau dalam surat Al-Baqarah itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang memberikan kitab kepada mereka, ahli kitab, tahu dia Nabi Muhammad nih sebagaimana taunya mereka sama anak-anak mereka sendiri. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu sekalian, lebih keras lagi. Kalau dua ayat ini kan 70 71 ini kan Allah tanya kenapa kalian kufur, kenapa kalian campur adukkan yang baik dengan yang batil, gitu kan? Kalian tahu padahal. Ditambah lebih keras lagi. Surat Ali Imran juga ayat 61, Bu. Apa Allah bilang situ? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Apa di situ Allah bilang? Lebih tegas lagi, lebih keras lagi. Siapa saja yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu atau penjelasan kepada mereka, maka katakan kepadanya, ta'alau nan'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Marilah kita memanggil anak-anak kita. Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Istri-istri kami dan istri-istri kalian. Diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah. Ibu tahu mubahalah, Bu? Mubahalah. Jadi siapa, kan tidak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Datanglah ke sini berdua, kumpulkan semua.
Siapa yang salah dilaknat, siapa yang berbohong dilaknat. Mubahalah namanya. Mari kita bermubahalah aja yuk kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Diajak bermubahalah. Kalau memang kalian yang benar, nanti saya kena laknat berarti kalau yang saya bohong. Kalau saya yang benar, kamu yang bohong, kamu yang kena laknat. Digituin lagi. Nggak juga paham-paham. Ini faktor eksternal masih, Bu. Ini yang kelima. Dia ada 7 kan? Lanjut lagi yang keenam. Adil dan seimbang dalam berdiskusi. Nah, jadi yang keenam nih kita diingatkan bahwa ketika kita berdiskusi sama orang ahli kitab, kita harus adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun mereka bukan orang muslim, namun bukan berarti seluruh perilaku mereka salah dan transaksi mereka itu menipu. Karena Al-Quran memberikan pujian kepada para nabi dari ahli kitab, ya kan? Ya, seperti Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, itu kan juga dulu kan sama orang-orang ahli kitab kan, yang dianggap sekarang Yahudi Nasrani kan, turunnya kan itu. Innallaha astafa Adam, Allah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah juga memuji Maryam, ya kan? Maryam, ibunda Nabi Isa. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il alamin. Jadi sampai yang kelima aja, dia 7, cuman sampai yang kelima ditegur betul sama Allah ahli kitab. Setelah itu yang keenam, kita pula diingatkan tetap diskusi dengan baik dengan mereka. Kemudian yang ketujuh, larangan dari taklid buta, fanatik buta. Apa Allah katakan Bapak Ibu? Ya alladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk taklid buta. Wahai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jika kalian mengikuti sebagian dari ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Nah, jadi kita tidak boleh sama orang ahli kitab, tidak boleh kita ngikuti mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita berhadapan dengan orang-orang ahli kitab, agar kita ini mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apa faktor eksternal yang nanti akan dihadapkan kepada kita? Pertama, kuatkan iman, keyakinan bahwa Allah Tuhan. Yang kedua, mencari titik temu dengan mereka. Kemudian yang ketiga, argumen penegasan. Kemudian yang keempat, memberikan bukti dan penjelasan. Yang kelima, peringatan dan ancaman keras kalau tidak juga beriman mereka. Namun demikian, kita juga disuruh untuk apa? Adil dan seimbang dalam berdiskusi. Dan terakhir, larangan untuk taklid buta kepada mereka. Dan mereka juga tidak boleh taklid kepada yang sebelumnya. Kalau memang itu salah, ikuti yang baru nih, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu faktor eksternal. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian kepada faktor internal lagi yang di dalam. Gitu. Setelah bangunan luar, maksudnya yang eksternal dibangun kokoh, kemudian menghadapi berbagai macam syubhat, habis itu Al-Quran mengokohkan bagaimana bangunan internal lagi yang dari dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, Al-Quran dalam hal ini membahas tema melalui kisah perang Uhud. Orang beriman nih faktor internalnya harus kuat juga. Dari sisi perang Uhud, Al-Quran memberikan beberapa terapi-terapi yang jitu. Yang pertama, dijelaskan mengingatkan karunia Allah
kepada mereka bahwa kemenangan berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu tahu kan perang Uhud. Perang Uhud itu tahun berapa, Bu? Perang Uhud tahun berapa terjadi dari hijrah? Hah? Berapa hijrah? Tahun ketiga. Kalau kedua kan perang Badar. Tahun kedua perang Badar menang, tahun ketiga kalah perang Uhud. Di situ Allah mengingatkan lewat perang Uhud bahwa karunia Allah kepada mereka, bahwa kemenangan itu berasal dari Allah. Itu dulu satu. Di mana Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 123, "Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah." Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu lemah. Ya kan? Perang Badar itu lemah, menang. Perang Uhud agak mending, malah kalah. Maka diingatkan bahwa kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mencepat aja Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita masuk ke kisah keluarga Imran. Kedua, ayat 123, 123. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Padahal waktu itu kalian kondisinya lemah. Allah telah menolong. Nah, jadi Allah ingin mengingatkan gitu kan. Di internal kaum muslimin, ingatlah bahwa kemenangan itu dari Allah. Ya, waktu kalian lemah dulu diingat, dikuatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, perintah bertaubat dan kembali kepada Allah. Perintah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Allah nih dalam surat Ali Imran nih dia ingin menjelaskan ya beberapa hal yang harus diperhatikan kaum muslimin, baik ketika dia berhadapan dengan orang-orang ahli kitab, orang yang di luar Islam, sama ketika dia berhadapan di antara sesama mereka. Yang pertama Allah ingatkan tadi bahwa kemenangan dari Allah itu dulu kaum muslimin harus pahami, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena lengkapnya persenjataan mereka, tapi menang karena memang Allah yang memenangkan. Kedua, perintah bertaubat dan kembali kepada Allah. Makanya dalam Quran Allah katakan, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Wasari'u, segeralah kalian ila maghfirah, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin dan surga, jannah, arduha, luasnya, as-samawati wal ardh, langit bumi. Ke siapa disiapkan, Bu? Uiddat lil muttaqin. Nah, itu pula kan. Ustadz ceramah muttaqin juga namanya, jadi pas lah. Jadi surga ini luasnya aja langit bumi, apalagi panjangnya tentu lebih lagi luasnya langit bumi. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, poin di sini diingatkan taubat. Kaum muslimin harus taubat dulu. Kalau mau menang taubat. Ingat yang memenangkan Allah, urutannya yang memenangkan Allah, kita tobat. Orang yang bertobat nih segera, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda. Kan ada Bu, ada hal kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa dari setan. Kata ulama ada beberapa hal yang boleh tergesa-gesa. Yang pertama, kalau ada tamu segera kasih dia suguhan, jangan tunggu lama-lama. Sebagian orang ada tamu nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, nah nggak boleh kayak gitu. Karena dia tamu kita, maka muliakan. Karena dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tamu. Yang kedua,
Kalau kita punya hutang, segera bayar, jangan lama-lama. 3, kalau ada jenazah orang meninggal, segera kuburkan, jangan tunggu 3 hari busuk deh. Segera kuburkan. Ibu nanti kalau meninggal langsung kita kuburkan aja ya, tidak usah tunggu anak dari Amerika, tidak usah ya. Nah, yang keempat, kalau ibu punya bapak punya anak gadis sudah cukup untuk bisa nikah, segera nikahkan kalau ketemu jodohnya. Yang kelima, kalau orang maksiat berdosa, segera taubat. Jangan tunggu lama-lama. Di ajal datang nggak sempat taubat neraka. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segera, jangan tunggu lama-lama. Oh apa Ustaz, tidak boleh tergesa-gesa dong. Tengah malam jam 12 malam ya taubat nanti. Rupanya jam 10 pagi mati dia. Harus segera. Ya, disuruh taubat, minta ampun sama Allah, kembali wasari'u, segera. Inilah kata orang, kalau kita taubat ini disuruh segera, Bu. Tapi kalau cari makan, cari nafkah, jalan-jalan aja disuruh. Ya kan? Dalam surah Al-Mulk, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Kalau cari rizki, cari nafkah, suruh jalan. Tapi kalau taubat, suruh maraton, jogging, wasari, cepat. Ada orang lari, jalan Bu, pelan-pelan. Nah, orang kalau lari cepat-cepat, langkahnya begitu taubat. Cari nafkah, jalan aja. Kalau orang sekarang cari nafkah lari, giliran taubat tidak jalan ya, jangan jalan, stop deh, berhenti di situ. Nah, ini terbalik rumus hidup, terbalik rumus hidup orang nih. Harusnya dia dalam bertobat kepada Allah itu berlari untuk mencari nafkah, jalan saja, lewati aja. Akhirnya pun dia bangkrut juga, lari-lari dia, terakhir bangkrut. Ya utang, mati juga terakhirnya. Saya pernah selama ke satu daerah, wilayah luar Sumatera Barat. Di satu daerah itu Bu, entah kabupaten itu kayaknya, entah kecamatan. Cuman besar dia udah jadi apa pusat ekonomi. Kayak kita di sini Bukit Tinggi gitu. Tapi nggak sebesar Bukit Tinggi kali lah. Bapak inilah yang pertama bangun ruko, banyak ruko, tapi riba, sistem riba. Habis itu ekonomi orang bangkit memang. Sama kayak Cina datang kan ekonomi orang bangkit juga. Cuman kalau Cina awak terakhir jadi karyawan dia di negeri kita sendiri ya kan. Ekonomi naik. Cuman kita jadi karyawan sama dia kan. Nah. Itu kita nggak mau. Jadilah kayak gini aja kita. Kita jadi bos, kan Bu. Jadi bapak nih, dia rumahnya Bu, waktu saya ke rumah dia aja itu kayak luar biasa. Kayak istana lah. Dia rumah paling besar di situ. Dia kan bangun dari itu, bangun ruko semuanya. Bangunnya naik ekonomi orang. Terakhir dia terlilit hutang. Mungkin hampir triliunan lah. Waktu itu di zaman Pak SBY hampir kalau nggak salah masalah lahan yang diapain sama dia sampai ke presiden lah. Tapi ini di wilayah Riau sana. Terakhir dikejar-kejar hutang aja terusnya. Terakhir ditelepon, nggak bisa bayar. Terakhir itu katanya dia meninggal dalam kondisi habis nerima telepon, diancam untuk segera bayar hutang. Langsung jantung kamu mati langsung. Kan tragis kan jadinya. Tragis. Pada akhirnya sibuk udah kayak gitu, akhirnya apa? Habis juga. Sampailah miskin semiskin-miskinnya dia. Tapi rumahnya tuh mau dilelang apa gimana nggak tahu. Allahu a'lam. Maka kalau kita cari nafkah nih jalan aja. Disuruh cari pi jalan. Tapi kalau bertaubat sama Allah itu segera. Jangan tunggu lama. Larilah. Makanya dalam ayat yang lain, surat apa ini? Ali Imran juga ayat 135 Bu. Allah juga sampaikan di situ apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Intinya orang-orang yang bermaksiat. Orang beriman dia bermaksiat. Mereka ingat langsung kepada Allah.
Dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka hendaklah meneruskan perbuatan keji itu. Udah taubat tapi lanjut juga STMJ namanya itu. Salat terus, maksiat jalan juga. Nah, ya kan, Bu? Kalau di Jawa dulu kami malam-malam STMJ, susu, telur, madu, jahe. Nah, datang masuk masjid, salat terus, maksiat jalan juga, kata dia. Taubat tapi walam yusirru, dia enggak terus-terusan dalam maksiat itu. Ala ma fa'alu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan maksiat itu sedang mereka mengetahuinya. Nah, itu. Jadi yang pertama, Allah ingin menegaskan dalam faktor, di sisi faktor internalnya, dari sisi kita dalam-dalamnya nih orang kaum muslimin. Pertama, dia harus meyakini menang dari Allah. Kedua, segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang ketiga, memberikan hiburan dan empati untuk menambah semangat para sahabat. Ini nih dalam surat Ali Imran. Ini kan Ali Imran semua nih. Tadi kan kita sebutkan bahwa surat Ali Imran ini dibagi dua. Yang pertama ayat 1 sampai 120. Ini Allah menjelaskan tentang faktor eksternal. Tadi sudah ada 7. Yang kedua dari ayat 121 hingga 200 Allah berbicara tentang faktor internal. Yang ketiga nih, Bu, memberikan hiburan dan empati untuk menambah semangat para sahabat. Apa Allah katakan ketika perang Uhud kan kalah, ya kan? Perang Uhud kalah. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum ta'lamun in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersikap lemah. Jangan kalian bersikap lemah. Orang beriman nih nggak boleh minder. Orang beriman nggak boleh menganggap dia nggak punya apa-apa. Orang beriman nih nggak boleh bilang dia kalah. Orang beriman nggak boleh bilang dia lemah. Jangan. Lalu kata Allah, wala tahzanu, jangan juga kalian merasa sedih hati. Sedihlah kita nih. Orang beriman tidak boleh begitu. Orang beriman itu harus bangga, harus pede. Cuman jangan kepede-pedean kali ya, Bu, ya. Pede masuk surga, salat subuh tidak ada. Ini terlampau pede juga. Wa antumul a'laun, kalian nih orang yang paling tinggi derajatnya. Orang beriman ini paling tinggi. Islam ini agama paling tinggi. Orang yang berislam, orang beriman, orang muslim ini paling tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi padanya. Kalau ada suami istri murtad, langsung batal pernikahan mereka tanpa talak-talak. Istrinya murtad, langsung tuh, tidak ada lagi cerita talak-talak di situ. Lepas. Kenapa? Agama lebih tinggi daripada pernikahan mereka. Gitu. Wa antumul a'laun, kalian tinggi, mulia, derajat kalian tinggi. In kuntum mu'minin, kalau betul-betul beriman. Orang yang beriman nih dia nggak pernah minder dengan agama dia, dengan pakaian dia, jilbab besarnya, bangga dia. Orang beriman itu nggak ada minder-minder. Kalau minder nih nanti nggak beriman nanti. Kata Allah, kalau kalian beriman, kalian tuh nggak sedih. Kalau kalian tuh beriman, kalian tuh tidak merasa minder. Kalian tuh merasa tinggi, bukan merasa rendah, tinggi kalian tuh. Tapi berapa banyak orang-orang anak-anak muslim hari ini merasa minder dengan keislamannya, ya, Bu? Minder dia. Ikutinya gaya pemain bola kafir-kafir barat tidak jelas itu kan. Rambutnya, celananya, bajunya, ikut gaya ini, gaya itu. Artis Korea, artis Jepang, artis ini, taman dia itu kan tidak bersunat juga kan. Ya, kan? Inilah lemah ini. Ini orang tua nih yang di hari kiamat ditanya sama Allah. Jadi dihibur, sahabat dihibur. Jangan sedih ya, jangan sedih. Jangan sedih kalian. Jangan merasa lemah. Kalian itu tinggi aslinya. In kuntum mu'minin. Habis itu ditambah lagi 140, Bu. Tadi kan 139, 140 lanjut. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas.
Kata Allah, jika kalian perang Uhud mendapat luka, kan kalah tuh sahabat, bisa dibilang kalah. Nabi aja, sahabat pontang-panting lari ya kan. Nabi tetap bertahan. Panggil-panggil sama Nabi, jangan geser, jangan geser. Sampai sahabat waktu itu mereka enggak, istilahnya pas perang itu terjadi hampir-hampir enggak perhatian lagi sama Nabi. Awaklah dulu selamatkan, nah gitulah. Nah itu. Kalau kalian saskum karuhun, jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka, faqad masal qauma karuhum mithluh, maka sungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka juga. Perang Badar mereka yang sakit, perang Uhud kita yang sakit, ya kan? Kemudian watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itu sebenarnya itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Hari-hari kejayaan itu, masa-masa kejayaan itu memang kami pergilirkan. Masa kejayaan, masa kehancuran. Kemarin-kemarin umat Islam naik, Bu. Orang barat ini bawah. Sekarang orang barat naik, kita yang hancur, ya enggak? Itu memang digilirkan. Ada yang bertanya, Ustadz, kita udah berjuang, kok Islam tidak naik-naik juga? Memang lagi jatahnya. Ayatnya apa, Ustadz? Nih, watilkal ayyam nudawiuha bainan nas. Itulah hari-hari masa kejayaan, masa kehancuran. Kami gilir-gilir. Kadang di atas, kadang di bawah. Bagikan roda. Hidup ini kan bagikan roda. Ibu kan juga kayak gitu. Hidup kita aja kayak gitu, Bu. Ada masa kita naik, ada masa kita naik. Saya nggak tahu ya. Saya ini taraf-taraf kejayaan karena masih muda ya, Bu. Naik, menanjak, rasa-rasanya. Nanti hancur lama-lama. Ibu sekarang ini menanjak atau menurun? Lagi naik atau masa kejayaan apa masa kehancuran? Kalau bahasa kasarnya, masa kejayaan atau masa kehancuran? Hancuran. Ya sudahlah, hanya Allah yang abadi ya nak. Kita tuh begitu, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Pas jatah masa kita, bersyukurlah. Manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah. Pas jatah itu udah digeser sama Allah, antum tidak masuk, udah habis masanya, udah, mati lagi, mati. Ya sudah, silahkan. Awak tinggal mati aja lagi, Bu. Kata-kata malus lagi. Dah, selesai urusan. Menghadap Allah, bersih, suci, putih. Tak ada dosa lagi. Itu yang kita harapkan, ya enggak? Iya. Tubuh kita ini juga ada masa kuatnya, ada masa lemahnya. Kalau saya nih masih kuat nih, Bu. Nanti 30 tahun lagi masuklah saya fase seperti fase bapak-bapak ibu-ibu nih. Yang baru kemarin lahir, naik dia. Kayak kita, saya sekarang nih. Adapun ibu, wallahu alam, entah di mana posisi waktu itu. Nampaknya udah masuk alam barzah, ya kan? Iya. Masya Allah. Tadi malam saya lihat video tahun 1966. Waktu zaman PKI itu. Jadi kan ada tuh beberapa orang yang dihukum, ada hukum mati, kan ditangkap sama Orde Baru, tangkapi semua, habis itu di sidang, ada yang hukum mati, ada yang hukum apa gitu kan. Tahun 66 hukuman mati bapak tuh, masuklah dia ke dalam penjara, tapi tahun 95 dia bebas, tidak jadi hukum mati, diringankan seumur hidup. Tapi pada 95 dia pun dikeluarkan. 66. Umur dia, waktu 66 dihukum mati, umur dia 52. Di tahun 95 dia pun dikeluarkan. Tidak jadi hukum mati. Dihukum seumur hidup. Dipulangkan ke rumah. Saya hitung-hitung lah kan. Berarti bapak nih keluar dari penjara umur 81. Tahun 66. Ada videonya. Sidangnya kan terbuka. Tahun 66. Jadi 66 waktu itu orang tuh kan sehat-sehat semua itu. Sekarang 2023. Dari tahun 66 sampai 2023 udah berapa tahun tuh, Bu? 66.
Kalau 2000 aja 34, berarti 57, ya kan? Bayangan saya di dalam video tahun 66 itu orang tuh kan masih muda, masih kuat, masih sehat. Rupanya kira-kira masih hidup enggak orang tuh sekarang? Udah mati lah. Saya rasa udah mati semua itu. Yang divonis sudah mati, yang hakimnya pun udah mati juga, ya kan? Waktu itu anggap umur mereka 30 tahun. Sekarang udah 57. Jaraknya 57 tahun. 87 udah. Mungkin udah mati deh. Dan saya berpikir waktu itu saya juga belum lahir, ya kan? Berarti mereka semua udah mati sekarang mungkin. Yang memvonis maupun yang divonis. Dan bisa jadi anak-anak yang baru lahir di hari itu, tahun 66 tuh. Berarti sekarang umurnya udah 57 tahun, Bu. Mungkin waktu itu ibu umurnya 7 tahun, jangan-jangan. 10 tahun, 7 tahun, pas itu. Karena udah 57 kan. Kalau umur ibu 63 sekarang berarti 6 tahun waktu itu. Berarti udah zaman sekali ya video ini. Masih jelas. Ya. Jadi manusia nih dia merasa dia hidup selamanya ya kan. Padahal dalam perjalanannya berpuluhan tahun dia pun mati juga. Yang memvonis, yang divonis sama-sama masuk kuburan sekarang. Ya. Ya sudah diputar balik kan harinya tuh. Mereka mati, kita masih hidup. Yang kita masih hidup, ada yang masih kuat, ada yang sudah melemah. Diputar harinya. Begitu juga satu peradaban. Diputar-putar. Allah katakan kepada para sahabat waktu itu. Kalau kalian waktu itu payah, mereka juga payah sebenarnya. Di perang Badar merasa ya kalian buat mereka kan. Sekarang kalian pula merasa lagi. Gitu. Hari diputar-putar sama Allah. Itulah hari di mana hari kejayaan atau kehancuran kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran ibrah. Itu ya. Setelah itu hadirlah ayat yang menjelaskan kepada para sahabat dan kepada kita. Surah Ali Imran 142. Lanjut. Am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka kalian akan dimasukkan ke surga sementara kalian belum merasakan, sementara kalian belum nyata bagi Allah orang-orang, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Belum jelas nih yang mau berjihad yang mana nih, yang betul-betul kuat membela agama yang mana, mau masuk surga pula. Jangan, nanti aja. Pastikan lu siapa yang mau berjuang ini. Wa ya'lamus sabirin. Dan Allah belum nyata juga siapa yang sabar. Yang berjihadnya belum jelas, yang sabarnya belum jelas. Jadi jangan nyangkalah masuk surga sebelum dites kesabarannya, dites perjuangannya. Oh begitu itu semangat lagi sahabat jadinya kan, Bu. Habis itu yang keempat, Bu, yang keempat lagi. Kritikan lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Kemudian Allah katakan lagi in tus'iduna wa la taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ikhrakum. Ingatlah ketika kalian lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian. Jadi memang waktu perang Uhud itu kan, ketika itu kan para sahabat kan lari semua, tunggang langgang semua, berhamburan, menyelamatkan diri masing-masing dan hampir-hampir tidak memperdulikan Rasulullah lagi. Nah gitu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pun Nabi SAW mengingatkan sahabat tentang perkara akhirat. Ya, ayo jangan takut. Nah, kita ingat akhirat aja lagi, gitu kan? Padahal Nabi waktu itu tetap teguh. Nabi teguh perang Uhud, Nabi teguh. Langsung mengingatkan, mengajak ingat akhirat. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan pula dengan ayat selanjutnya. Itu surah Ali Imran 146. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kayyimin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu mastakan wallahu yuhibbus sabirin.
Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka dengan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang sabar. Jadi orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad nih, mereka juga berjuang dengan nabi mereka. Diingatkan sama Allah. Ketika mereka diuji, mereka tidak kabur, mereka tidak goyang, mereka tidak lemah. Diingatkan ke sahabat, kayak itu juga kalian. Kayak orang sebelumnya, jangan lemah. Kuat lagi ya kan. Itu yang keempat, dikritik sedikit sama Allah. Kelima, menjelaskan sebab-sebab kekalahan. Kenapa kalah di perang Uhud itu kenapa? Apa sebab kekalahan tadi? Nanti insya Allah Bapak Ibu kita jelaskan nih. Sebab-sebab kekalahan. Kenapa kaum muslimin itu kalah? Ya, apa sebab-sebabnya? Ada beberapa hal. Paling enggak 3 deh. Besok kita bahas Allah ya. Pertama, karena ada perselisihan. Yang kedua, kemaksiatan dan dosa. Orang beriman nih kalau berselisih kalah deh. Tidak boleh kalah, tidak boleh berselisih, harus bersatu. Yang kedua, maksiat. Kalau maksiat, kalah juga nanti itu. Makanya Umar bin Khattab tuh marah dia sama pasukannya. Kenapa kau tidak menang-menang juga kita ya, kata dia. Mesti yang bermaksiat ini. Kalau musuh mereka selalu lebih daripada kita dari sisi pasukan, dari sisi pasukan, dari sisi perlengkapan senjata. Kita selalu kurang, ya kan Bu? Umat Islam selalu kurang, makanya ayatnya kan selalu kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Umat Islam selalu sedikit ya kalau berperang banyak. Yang memenangkan mereka ketakwaan mereka. Kalau musuh itu bisa menang dengan kekuatan mereka, kalau kita menang, kata Umar bin Khattab, dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau musuh dia maksiat, tapi mereka lebih di kekuatan. Lah kalau kita juga ikut maksiat seperti mereka, udah sama-sama maksiat kita kan. Sementara orang yang bermaksiat kan nggak ditolong sama Allah. Lalu kekuatan besar mereka, kita sedikit kekuatan kita cuman. Ya udah kalahlah kita jadinya. Kita mengalahkan mereka dari sisi ketidakmaksiatan kita ke Allah. Mereka itu kita kalahkan karena kemaksiatan mereka. Kita menang karena taat. Mereka kalah karena maksiat. Nah gitu. Pemahamannya begitu. Makanya Bapak Ibu kalau ada dalam keluarga, dalam apapun lah, kalau ada kemaksiatan mesti mereka kalah. Kemudian yang ketiga bergantung kepada figur. Nanti kita bahas Allah. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, ayat yang dapat kita sampaikan pada subuh ini masih global ya untuk pembukaan pembahasan kisah yang ketiga ini, yaitu yang keempat ini keluarga yang istimewa, yaitu keluarga Imran. Kita belum bahas, kita masih membahas secara umum kandungan dari surat Ali Imran. Antara dari ayat 1 sampai 120 sampai ayat 121 sampai ayat 200. Ayat 1 sampai 120, ayat 121 sampai 200. Dibagi 2. Faktor eksternal, faktor internal. Nah, itu. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.